Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia pikir, pernikahan itu adalah awal dari hidup yang sempurna, gaun indah, rumah megah, dan suami kaya raya. Tapi di malam pertama, sebuah rahasia mengejutkan terbongkar, membuat hatinya runtuh seketika. Siapa sebenarnya pria yang menikahinya? Dan mengapa wajahnya seolah menyimpan masa lalu yang belum selesai? Akankah cinta bertahan, jika ternyata ia hanya bayangan dari seseorang yang telah tiada? Selamat datang di channel Tua One Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Rina duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit, memandangi langit sore yang mulai memerah. Tangannya sibuk melipat baju-baju kecil milik anaknya, Arya, yang baru berusia 3 tahun. Meski wajahnya tersenyum lembut, hatinya dipenuhi rasa letih. Sudah setahun ia menjanda setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan kerja. Hidup berubah seketika dari seorang ibu rumah tangga biasa. Kini, ia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya sendiri. Setiap pagi, Rina menjajakan risoles dan pastel buatan tangannya ke warung-warung sekitar dan titip jual ke toko kelontong. Tak jarang ia menerima pesanan dari tetangga yang tahu kelezatan kue buatannya. Walau penghasilan tak seberapa, ia tetap bersyukur karena bisa membeli susu dan beras untuk Arya. Hidup sederhana, tapi penuh perjuangan. Suatu hari, Rina mengikuti pameran kecil UMKM yang diselenggarakan di alun-alun kota. Ia menyewa meja kecil untuk memajang risoles dan puding buatannya. Ia tak menyangka, kehadirannya di sana akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu, seorang pria berkemeja putih rapi menghampirinya. Dengan senyum ramah dan pandangan teduh, pria itu mengambil satu risoles, menggigitnya perlahan, lalu memuji. Rasa masakan Rina dengan tulus, enak sekali. Kamu buat sendiri? Tanya pria itu. Iya pak, saya memang jualan dari rumah. Jawab Rina dengan sopan. Namamu siapa? Rina. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dimas, seorang pengusaha properti dari Jakarta yang sedang mengunjungi Jogja untuk melihat beberapa proyek. Rina mengangguk sopan, mengira perbincangan mereka akan selesai di situ. Tapi ternyata tidak. Dimas kembali ke stand Rina esok harinya. Dan esoknya lagi, ia tak hanya membeli kue, tapi mulai mengajak ngobrol lebih lama. Bahkan membantu Rina membereskan lapaknya saat hujan turun tiba-tiba. Perhatian Dimas terasa berbeda. Ia tidak seperti pria-pria lain yang kadang hanya iseng menggoda atau bersikap tidak sopan. Dimas menghargai Rina, mendengarkan ceritanya, bahkan tampak tertarik dengan dunia sederhana yang Rina jalani. Dalam waktu 2 minggu, hubungan mereka makin akrab. Dimas sering datang ke rumah Rina, membawa mainan untuk Arya, dan sering mengajak mereka makan siang di luar. Hati Rina yang lama tertutup perlahan mulai goyah. Rina tahu, tak mudah membuka lemburan baru. Ia pernah mencintai dan kehilangan. Ia pernah berharap dan dikecewakan oleh takdir. Tapi kehadiran Dimas seperti embun di musim kemarau. Ia membawa rasa aman, nyaman, dan sesuatu yang tak pernah lagi Rina rasakan. Harapan, sampai akhirnya, pada suatu sore yang tenang, Dimas datang ke rumah Rina dengan membawa sebuah kotak kecil berwarna biru. Di dalamnya, ada cincin berkilau yang membuat mata Rina membulat. Aku tahu ini cepat, dan mungkin kamu belum siap. Tapi aku sungguh-sungguh, Rin. Aku ingin kamu dan Arya jadi bagian dari hidupku. Rina tak bisa menjawab. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena bingung. Ia tak menyangka bahwa pria seperti Dimas tampan, mapan, dan baik hati justru memilih dirinya. Seorang janda sederhana, dengan masa lalu yang masih menyisakan luka. Ia lalu meminta waktu untuk berpikir. Dimas tidak memaksa, ia hanya bilang, ambil waktu yang kamu butuhkan. Tapi ingat, kebahagiaan itu seringkali datang saat kita tak menduganya. Beberapa hari kemudian, Rina menceritakan semuanya pada ibunya. Respon sang ibu mengejutkannya. Kalau dia sungguh-sungguh dan bisa jadi ayah yang baik untuk Arya, kenapa tidak, nak? Rina makin bimbang. Tapi juga mulai mempertimbangkan, mungkin benar, kesempatan tidak datang 2 kali. Setelah menimbang hati, mengadu dalam doa, dan mengingat masa depan anaknya, Rina akhirnya menerima lamaran Dimas. Mereka pun mempersiapkan pernikahan dalam waktu singkat, dengan semua biaya
ditanggung oleh Dimas. Rina takjub melihat bagaimana hidupnya yang dulu penuh keterbatasan, kini berubah dalam sekejap. Ia mengenakan gaun putih yang indah, dikelilingi tamu-tamu dari kalangan elit, dan berdiri di samping pria yang semua orang anggap sebagai pangeran dunia nyata. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu rasa yang belum bisa ia usir. Rasa tak percaya bahwa semua ini nyata, dan ia belum tahu bahwa di balik senyum Dimas ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapi rahasia yang akan mengubah segalanya. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, pernikahan mereka berlangsung megah, lebih dari apa yang pernah Rina bayangkan seumur hidupnya. Dimas menyewa sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota, lengkap dengan dekorasi bunga segar yang dikirim dari luar negeri, musik orkestra, dan hidangan mewah yang membuat para tamu berdecak kagum. Rina berdiri di panggung pernikahan dengan gaun putih anggun, sementara Arya duduk manis di pangkuan ibu Rina, mengenakan jas kecil yang membuatnya tampak seperti pangeran. Kecil, semua orang tersenyum, semua orang mengucapkan selamat, semua orang memuji Rina yang beruntung dipersunting oleh pria sehebat Dimas. Tapi di balik senyuman dan tepuk tangan itu, hati Rina masih diselimuti perasaan aneh seolah-olah ia sedang bermimpi dan belum sepenuhnya yakin ini nyata. Malam hari setelah pesta usai, Rina masuk ke kamar pengantin dengan jantung berdebar. Ia gugup, tapi juga berusaha menenangkan diri. Ia ingin menjadi istri yang baik, ingin memulai lembaran baru dengan niat dan harapan. Kamar mereka begitu megah, diterangi lampu gantung kristal dan harum bunga melati yang memenuhi udara. Di meja Castle, terdapat nampan berisi minuman dan makanan ringan. Rina duduk di tepi ranjang, menanti Dimas yang tengah membersihkan diri di kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Dimas keluar dengan pakaian tidur rapi dan aroma sabun yang lembut. Tapi ekspresinya bukan seperti pengantin baru yang bahagia, justru terlihat gugup, bahkan agak gelisah. Ia tersenyum kecil, lalu duduk di sofa di dekat jendela, matanya menatap keluar ke arah kota yang berkilauan. Rina menoleh pelan. "Mas capek?" "Ya." Dimas menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Iya, capek sekali. Hari ini benar-benar padat, aku juga," jawab Rina pelan. Ia berharap Dimas akan mendekat, atau paling tidak bicara lebih banyak, tapi suasana justru menjadi hening. Waktu berlalu, dan tanpa berkata banyak, Dimas kemudian berkata, "Boleh, aku tidur duluan malam ini, besok kita mulai hidup baru, dan aku ingin segar saat bangun." Rina terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia bisa menerima alasan itu. Siapapun pasti lelah setelah pernikahan besar seperti tadi. Tapi jauh di hatinya, ia merasa ada yang tidak biasa. Malam pertama seharusnya jadi malam yang istimewa, namun yang ia rasakan hanya sepi. Malam kedua pun datang. Kali ini mereka makan malam bersama lebih awal. Dimas terlihat lebih ceria dan banyak bercerita tentang rencana bisnis. Bahkan sempat mengajak Rina tertawa. Tapi saat kembali ke kamar, ia kembali berubah. Tiba-tiba ia mengeluh pusing dan meminta untuk tidur lebih dulu. "Kepalaku seperti mau pecah, mungkin karena terlalu banyak lampu dan suara keras tadi siang," katanya. Sambil mengurut pelipis, Rina kembali diam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut dianggap terlalu mendesak. Ia berusaha mengerti, meski hatinya makin bertanya-tanya. Apakah semua pengantin baru seperti ini? Ataukah hanya dirinya yang merasa ada sesuatu yang tak beres? Pada malam ketiga, Dimas bahkan tidak tidur di kamar mereka. Ia pamit untuk menyelesaikan beberapa dokumen penting di ruang kerja lantai bawah dan tidak kembali sampai subuh. Rina bangun dalam gelap, mendapati tempat tidur kosong di sampingnya. Ia mulai merasakan dingin, bukan karena suhu ruangan, tapi karena kesepian yang perlahan menyusup di tengah kebahagiaan palsu. Lalu datang malam keempat, malam yang akan mengubah segalanya. Sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar suara samar dari lantai bawah. Ia kira itu suara TV atau Dimas sedang menelepon, tapi suara itu terdengar lirih, seperti percakapan yang sengaja dikecilkan volumenya. Rusa peniseran mendorongnya untuk turun pelan-pelan, tanpa menyalakan lampu. Ia berjalan dengan hati-hati, langkah demi langkah, mendekati ruang kerja Dimas yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, Rina bisa melihat layar laptop menyala. Dimas duduk menghadap layar, mengenakan headphone, tapi yang membuat Rina tertegun adalah wajah yang muncul di layar. Seorang wanita muda, sangat cantik, dan, anehnya, sangat mirip dirinya. Suara Dimas terdengar samar. "Sayang, aku minta maaf, aku belum bisa menyentuh dia. Aku belum siap, tapi aku janji,
semuanya akan berjalan seperti yang kita rencanakan. Rina menutup mulutnya, menahan napas. Hatinya bergemuruh. Siapa wanita itu? Menggap, Dimas berbicara seperti itu? Dan kenapa wajah wanita itu nyaris seperti bayangannya sendiri? Ia mundur perlahan, kembali ke atas, lalu duduk di ujung ranjang dalam gelap. Dadanya sesak, pertanyaan demi pertanyaan mulai menyerbu pikirannya. Ia sadar, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dimas, sesuatu yang selama ini tak pernah ia duga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rina merasa benar-benar asing di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat bahagianya. Keesokan paginya, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sembab, karena hampir semalaman tidak tidur. Ia duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, memikirkan semua yang ia lihat malam tadi. Wajah wanita di video call itu terus terbayang di kepalanya. Bukan hanya karena kemiripannya yang luar biasa, tapi juga karena cara Dimas berbicara padanya dengan lembut, penuh perasaan. Seolah wanita itulah istrinya yang sesungguhnya. Saat Dimas masuk ke kamar, membawa 2 gelas jus jeruk, Rina pura-pura tersenyum. "Kamu nggak tidur semalaman?" tanyanya lembut. "Banyak yang harus diselesaikan," jawab Dimas singkat, sambil menyerahkan segelas untuk Rina. Wajahnya terlihat sedikit lelah, tapi tetap tenang. Ia tidak menyadari bahwa istrinya telah menyaksikan percakapannya yang seharusnya tersembunyi. Rina hanya mengangguk dan berpura-pura tidak tahu. Tapi hatinya semakin gelisah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah dengan mencari tahu sendiri. Maka, saat Dimas pergi keluar untuk rapat siang itu, Rina segera turun ke ruang kerja. Tangannya bergetar saat menyentuh laptop Dimas. Namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Dengan sedikit keberanian, Rina membuka file yang masih tertinggal di recent documents. Di sana, ia menemukan folder bernama Anita. Tangan Rina gemetar saat membuka folder itu. Puluhan foto muncul, semuanya adalah foto seorang wanita muda dengan senyum manis, rambut bergelombang, dan mata lembut, wajah yang sangat mirip dirinya. Terlalu mirip. Di antara foto-foto itu, Rina menemukan surat-surat yang ditulis dengan bahasa yang begitu dalam. Kata-kata itu dipenuhi kerinduan, harapan, dan rasa kehilangan. Surat-surat itu ditujukan untuk Anita, nama yang belum pernah disebut. Dimas sebelumnya, Rina membaca satu persatu. Hatinya semakin tercekat. "Aku masih bisa mencium wangi rambutmu di bantal yang kita beli bersama. Aku menunggumu di setiap mimpi." Kalimat itu membuat Rina membeku. Ia bukan hanya melihat foto seseorang, ia melihat sisa-sisa cinta yang belum padam, bahkan mungkin belum selesai. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Anita? Perasaan campur aduk menghantam pikirannya. Rasa penasaran yang makin tak terbendung mendorongnya mencari lebih jauh. Ia menemukan satu buku harian tipis yang disimpan di dalam laci meja. Di sana, tulisan tangan Dimas mengisahkan tentang kehilangan seseorang yang sangat ia cintai, tunangan lamanya yang meninggal mendadak 3 tahun lalu karena sakit. Mata Rina berkaca-kaca. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Dia pergi, tapi wajahnya tetap hidup. "Aku hanya ingin satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semua." Dan saat itulah semuanya terasa masuk akal. Rina akhirnya menyadari alasan Dimas begitu cepat melamarnya. Kenapa ia begitu perhatian, begitu tergesa ingin menikah? Kenapa ia menatap Rina dengan pandangan yang kadang terasa kosong? Semua karena Rina mengingatkannya pada seseorang. Bukan karena cinta yang baru tumbuh, tapi karena luka yang belum sembuh. Malam itu, saat Dimas pulang, Rina duduk di meja makan dengan wajah tenang, namun hati yang tak karuan. Ia menatap Dimas dengan tatapan lembut tapi penuh pertanyaan. "Mas, aku mau tanya sesuatu. Jawab jujur ya." Suaranya pelan. Dimas menoleh. "Tanya apa?" "Siapa Anita?" Pertanyaan itu membuat Dimas membeku. Tangannya yang memegang sendok perlahan gemetar. Ia menunduk, menutup mata, seolah tak siap menghadapi kenyataan. Rina tahu, dari ekspresi itu saja, semua yang ia curigai telah terbukti. "Maaf Rin," suara Dimas pelan. Aku belum sepenuhnya bisa melepaskannya." Air mata mulai mengalir di pipi Rina, tapi ia tetap duduk tegak. "Dan aku ini siapa buat Mas?" Dimas menatap Rina dengan wajah penuh penyesalan. "Awalnya aku pikir kamu adalah kesempatan kedua dari Tuhan. Wajahmu, suaramu, semuanya mengingatkanku padanya. Tapi aku salah, kamu bukan dia, dan aku menyadari itu sekarang." Rina memejamkan mata, menahan sesak di dadanya. Ia ingin marah, tapi juga ingin memahami. Ia bukan orang yang tak punya hati. Ia tahu bagaimana
Rasanya kehilangan, tapi yang membuatnya sakit adalah kenyataan bahwa dirinya dijadikan bayangan dari masa lalu, bukan sosok yang dicintai sepenuhnya sebagai dirinya sendiri. Jadi, pernikahan ini hanya pelarian ya mas? Tanyanya lirih. Dimas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, diam, dan membiarkan kesunyian menjawab semua. Setelah pengakuan itu, keheningan panjang menyelimuti ruang makan mereka. Hanya suara detak jam dinding. Yang terdengar, berdetak pelan, tapi menyesakan. Rena menandok, menatap piring yang sudah dingin. Tanpa sempat ia sentuh, Dimas masih duduk di hadapannya. Namun, seperti berada di dunia yang berbeda. Mata mereka tak lagi bertemu. Dan rasanya, seperti dua orang asing yang duduk bersama, hanya karena sebuah kewajiban. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin. Gaun tidurnya jatuh lembut di bahu. Namun wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Bukan karena keriput atau riasan, tapi karena beban yang tak terlihat. Ia mengingat semua pertemuan mereka dari awal hingga kini dan bertanya-tanya, adakah satu momen saja yang benar-benar tulus? Pikirannya dipenuhi keraguan. Ia mencintai Dimas, atau mungkin lebih tepatnya, ingin mencintainya tapi sekerong. Setelah semua yang ia tahu, bagaimana bisa ia yakin bahwa hatinya benar-benar diinginkan, bukan sekadar sebagai bayangan dari masa lalu. Beberapa hari berlalu tanpa banyak percakapan di antara mereka. Dimas semakin sering menghabiskan waktu di ruang kerja, sementara Rina memilih bermain bersama Arya di taman kecil belakang rumah. Ia ingin tetap tersenyum di depan anaknya, menyembunyikan gundah dari wajah polos itu. Namun di dalam hati, Rina mulai menyusun keputusan. Suatu pagi, Rina memberanikan diri untuk bicara. Setelah Arya tertidur usai sarapan, ia duduk berhadapan dengan Dimas di ruang tamu. Tak ada kata pembuka, hanya tatapan yang lama dan dalam. "Aku nggak marah," kata Rina. Dengan suara pelan, "Aku hanya sedih, karena aku benar-benar berharap Mas mencintaiku karena aku. Bukan karena aku mirip seseorang yang sudah tiada." Dimas menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku egois. Aku terlalu larut dalam kehilangan sampai nggak sadar aku menyakiti kamu. Tapi, aku juga nggak bisa bohong. Aku memang belum benar-benar selesai dengan masa laluku." Rina mengangguk. Ia menghargai kejujuran itu. Justru karena kejujuran itulah, ia makin yakin bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan dilandasi amarah, melainkan keinginan untuk menyembuhkan luka, bukan hanya lukanya, tapi juga luka Dimas. "Aku nggak bisa terus hidup dalam bayangan, Mas. Aku ingin jadi istri yang dicintai, karena siapa aku, bukan karena siapa yang kuingatkan. Dan aku tahu, Mas juga butuh waktu, bukan untuk bersamaku, tapi untuk benar-benar merelakan." Dimas terdiam, wajahnya hancur. Namun, ia tidak membantah. Ia tahu Rina benar. Hari itu, Rina memilih pindah sementara ke rumah ibunya bersama Arya. Ia tidak pergi dengan marah. Tidak pula mengucap selamat tinggal dengan emosi. Ia pergi dengan tenang, tapi tegas. Ia membawa beberapa pakaian, mainan anak, dan buku-buku kesukaan Arya. Dimas hanya berdiri di depan pintu, memandangi mereka tanpa suara. Ia ingin menahan, tapi tahu bahwa menahan hanya akan memperpanjang luka. Sebelum naik ke mobil, Rina menoleh sekali lagi. "Aku nggak menyesal menikah sama Mas, karena lewat pernikahan ini, aku belajar bahwa cinta sejati itu bukan tentang menggantikan seseorang, tapi tentang menerima seseorang sepenuhnya. Aku hanya belum merasakan itu." Dimas mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan memperbaiki diriku, Rin, kalau suatu saat kamu sudah bisa membuka hati lagi. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin mulai dari awal dengan kamu, bukan dengan kenangan." Mobil melaju pelan, meninggalkan rumah megah yang sunyi. Rina menatap keluar jendela, angin menerpa wajahnya, dan di dadanya ada perasaan aneh. Bukan lega, bukan sedih, tapi seperti membuka jendela setelah lama terkurung dalam ruangan gelap. Ia belum tahu kemana hidup akan membawanya. Tapi satu hal pasti, ia sudah berani memilih jalan yang jujur, demi kebahagiaan yang lebih tulus, lebih sehat, dan lebih nyata. Kehidupan Rina di rumah ibunya berjalan lebih tenang. Ia kembali ke rutinitas lamanya, menjual kue buatan sendiri, mengantar Arya bermain di taman, dan menyapa tetangga dengan senyum hangat. Namun kini, hatinya jauh lebih kuat. Luka itu memang belum sembuh seutuhnya, tapi ia belajar bahwa tak semua luka harus dihindari, beberapa perlu diterima. Agar bisa disembuhkan, media sosial sempat ramai membahas pernikahannya. Banyak yang memuji
Banyak pula yang bertanya-tanya kemana ia menghilang setelah pesta megah itu, namun Rina memilih diam. Ia tidak perlu menjelaskan pada dunia tentang apa yang terjadi di balik pintu rumahnya. Ia hanya ingin hidup damai, membesarkan anaknya dengan cinta dan kejujuran. Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan wawancara datang dari acara televisi lokal. Mereka ingin Rina berbagi kisah tentang perempuan tangguh yang memilih kejujuran di atas kemewahan. Awalnya Rina menolak, tapi setelah berpikir panjang, ia akhirnya menerima. Bukan untuk popularitas, tapi karena ia merasa mungkin ada perempuan lain di luar sana yang sedang berada di posisi yang sama. Bingung memilih antara kenyamanan semu dan kejujuran yang menyakitkan. Dalam wawancara itu, Rina bercerita dengan tenang, ia tak menyebut nama. Dimas tak mengungkit kesalahannya secara gamblang. Ia hanya berkata, "Terkadang, seseorang bisa mencintai kita karena kita mirip dengan masa lalunya. Tapi cinta sejati bukan tentang kemiripan, melainkan penerimaan. Dan saat kita menyadari bahwa kita dicintai, bukan karena siapa kita, tapi karena siapa yang kita serupai, maka itu bukan cinta yang utuh." Kata-kata itu viral di media sosial. Banyak yang tersentuh, bahkan meneteskan air mata saat menonton potongan wawancara itu. Rina tak menyangka kisah hidupnya bisa menyadarkan banyak orang untuk tidak menukar ketulusan dengan kemewahan, dan untuk berani berkata cukup ketika cinta mulai kehilangan arah. Sementara itu, Dimas tidak muncul di publik. Ia menghilang dari pemberitaan. Namun, beberapa minggu kemudian, Rina menerima surat bukan lewat email, bukan lewat pesan singkat, tapi surat fisik yang dikirim lewat pos. Isinya hanya satu halaman, dengan tulisan tangan yang rapi. "Aku sudah menjalani sesi konseling setiap minggu, aku belajar berdamai dengan masa lalu, dan perlahan-lahan melepaskan Anita. Terima kasih karena kamu sudah menyadarkan aku. Dengan caramu yang lembut tapi kuat, aku tidak berharap kamu kembali sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu bukan bayangan siapapun, kamu adalah kamu, dan kamu berharga apa adanya." Rina membaca surat itu berulang kali. Di satu sisi, ia merasa lega. Di sisi lain, ia masih belum tahu apakah akan membuka pintu yang pernah ia tutup. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi hidup dalam kebingungan. Ia kini bisa melihat dengan jelas apa yang benar-benar ia butuhkan, bukan pujian, bukan rumah megah, bukan nama besar, tapi kejujuran, rasa aman, dan hati yang tulus. Ia menyimpan surat itu di dalam buku hariannya. Bukan sebagai kenangan yang menyakitkan, tapi sebagai bukti bahwa luka bisa berubah menjadi pelajaran, dan kehilangan bisa membawa seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Hari demi hari berlalu. Arya kini sudah mulai masuk taman kanak-kanak. Setiap pagi, Rina mengantarnya dengan sepeda motor kecil, lalu melanjutkan hari dengan membuat pesanan kue. Ia menata hidup pelan-pelan, membangun usahanya sendiri, bahkan mendapat tawaran kerjasama dari teman-teman barunya. Rina juga mulai menulis bukan tentang masa lalu, tapi tentang keberanian. Ia ingin membagikan kisahnya lewat buku sederhana, yang berisi potongan-potongan kehidupan seorang janda muda yang sempat merasa tak berharga, lalu bangkit dan berdiri sendiri. Judul bukunya sederhana, bukan bayangan. Sebuah ungkapan bahwa dirinya bukan pengganti siapapun, bukan pantulan masa lalu, tapi sosok nyata yang layak dicintai sebagai dirinya sendiri. Dan suatu sore, saat langit mulai jingga dan angin berhembus lembut, Rina duduk di teras rumah sambil memandangi Arya yang berlari-lari kecil di halaman. Ia tersenyum, tidak lagi menyesali apa yang telah terjadi, tidak lagi berharap ada yang diulang. Ia tahu, tak semua hal indah harus dimiliki, tak semua cinta harus dipertahankan jika itu bukan untuk kebaikan bersama. Rina bukan lagi janda muda yang dinikahi pria kaya. Ia kini adalah perempuan yang memilih berdiri di atas kebenaran, meski harus melewati jalan yang sepi, dan dari sanalah ia menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Sebab cinta sejati tak pernah menjadikan kita bayangan siapapun. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel 21 Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.